Halo semuanya, aku udah lama banget nggak upload video di sini. Aku hari ini mau kasih tahu, enggak sih sharing ya. Aku lebih ke arah pengen sharing ke kalian selama 10 menit ke depan. Jadi aku mau sharing tentang pengalaman aku yang pernah menjadi seorang pemimpin menurut aku. Oke, sebelumnya kenalan dulu sama aku. Background aku itu sebagai lulusan SMK dan aku itu udah dilatih untuk yang namanya bisa menghandle sesuatu gitu. Di SMK aku juga diajarin buat bagaimana agar kita bisa menjalani sebuah bisnis yang baik, cara membimbing karyawan itu seperti apa gitu kan. Nah, aku ada satu ketika aku itu dipilih menjadi ketua, bukan ketua kelas ya, tapi ketua ambalan pramuka gitu. Jadi aku istilahnya ketua regu pramuka gitu guys. Nah, di dalam suatu regu itu pasti ada yang problematik gitu kan. Gimana sih cara aku selama ini bisa menghandle mereka gitu kan. Aku cuma selalu ngingetin mereka dan aku selalu bertanya gitu, apa sih kesulitan kamu, susah ngupload kah, atau misal sinyal atau jaringannya jelek gitu kan. Terus mungkin dia juga lagi sakit, cuman nggak bisa kasih tahu kakaknya karena bukan dokter gitu kan, kayak nggak pakai surat dokter gitu, tau lah ya, namanya zaman dulu kan harus pakai surat dokter ya. Terus mungkin aku akan jadi orang kepercayaan mereka lah. Gimana caranya aku membangun kepercayaan ke mereka gitu, karena kan kita juga harus bisa memposisikan diri kalau misal mereka itu adalah kita gitu kan. Terus aku kan sebelum SMK itu aku ada jadi ketua eskul mading ya. Itu aku sama sih, aku samain seperti yang aku di SMK gitu. Aku tanyain apa kebutuhannya, apa yang susah gitu kan. Terus aku juga selalu konsultasi ke mereka, apa sih yang mau kita lakukan untuk memperbaiki kekurangan di eskul mading kita gitu kan. Terus lanjut lagi pas SMK ya. SMK itu aku gak cuma ngambil jadi ketua regu pramuka aja, cuman aku juga ngambil organisasi lain yaitu OSIS gitu. Seperti kalian tahu, OSIS itu tuh lumayan tricky gitu, lumayan sibuk gitu. Dan aku dapat satu kali job ya, satu kali kesempatan untuk menjadi sekretaris dan wakil. Kenapa aku bilang sekretaris dan wakil? Sebenarnya ini tuh acara milik divisi aku, divisi seni dan budaya gitu. Nah, aku itu diminta untuk menjadi wakil karena kebetulan memang acaranya itu ini gitu kan, karena aku sebagai seni budaya gitu kan. Terus gimana sih aku membantu kakak kelas aku untuk menghandle gitu. Kami bagi dua tugas sih, kayak misal tugas-tugas yang sekiranya kayak mungkin sepele ya, kayak itu sepele gitu, itu kasih ke aku gitu. Jadi kakaknya nanti handle yang lebih rumit gitu, karena memang kan aku baru gabung ya, intinya baru gabung gitu, jadi pengalaman aku juga minim kan. Nah, aku dikasih kayak kasih tahu seperti kamu nanti seperti ini ya, misal kamu jadi ketua event, kamu itu harus seperti ini, kamu jangan pernah seperti acuh sama bawahan kamu, meskipun mereka itu teman kamu, tapi kalian itu satu tim. Jadi kalau misal tim kamu keberatan, kamu juga harus membantu seperti itu. Terus setelah itu kan aku masuk ke periode 2. Alhamdulillahnya aku kepilih di periode 2 gitu kan. Nah, di periode 2 ini aku jadi koordinator di divisi aku sebelumnya, yaitu seni dan budaya. Terus kan otomatis aku
susah ada di bagian mana gitu, terus bisa nggak kalian itu kompak gitu kan, kalau semisal ada kendala ngomong gitu kan. Nah, alhamdulillahnya mereka tuh selalu terbuka dan selalu bertanya gitu, Kak ini seperti ini cocok atau enggak gitu. Kalau memang dirasa dari aku atau dari mereka itu kesulitan, kita baru bertanya sama pembina gitu, terus biar apa sih namanya, kita nggak ada miskomunikasi antara aku dan mereka, lalu mereka dan apa sih namanya, miskomunikasi antara kami ya kan dan pembina gitu. Jadi pembina juga tetap bisa mantau gitu kan. Terus selain OSIS aku juga ikut pramuka. Nah di pramuka ini kebetulan aku cuma jadi anggota, cuman setiap event biasanya akan ada pemilihan ketua per event gitu, seperti OSIS pada umumnya lah ya. Jadi aku dapat eventnya itu pas banget pas ulang tahun aku juga gitu, jadi lumayan berat nih sama OSIS sebenarnya. Cuman OSIS ada di periode 2, jadi aku cukup jadi koordinator alias pemantau aja gitu. Nah di pramuka ini kita itu dapat eventnya pas puasa, otomatis kita bagi-bagi sembako sama buka puasa bareng gitu. Itu kan lumayan sibuk ya. Kenapa aku bilang lumayan sibuk? Karena kita kan harus bagi tim gitu. Harus bagi tim, yang pertama dari yang menyusun sembakonya gitu kan, menyiapkan makanan untuk kita buka puasa, terus tim koordinator per titik ya kan. Sebagai ketua kita nggak bisa dong membelah diri. Nanti kamu di sini pindah lagi ke sana kan nggak mungkin ya. Jadi otomatis aku membutuhkan asisten gitu kan. Nah, asisten aku itu siapa? Asisten aku itu wakilnya ya kan. Kita bagi 2 nih. Kesulitannya di mana gitu. Oke. Karena kesulitannya di sini aku akan menyerahkan yang mudah itu ke dia, seperti misal koordinator yang membagi titik-titiknya nih, misal titik A isinya siapa aja gitu. Terus nanti yang akan dilakukan di situ seperti apa gitu kan. Ya simpel aja seperti itu. Terus dilanjut lagi untuk yang namanya sembako, pengisian sembako ke dalam bag kecil itu kan nggak mungkin dilakuin satu orang ya, bahkan belanja aja itu nggak mungkin dilakuin satu orang ya kan. Jadi aku mengutus untuk beberapa orang anggota ikut serta gitu, nggak cuma per cup, nggak cuma konsumsi aja gitu yang bekerja, tapi anggota juga tentu dapat pekerjaan gitu. Aku akan bertanya kalian sanggup atau enggak, dan nggak sanggupnya itu karena apa gitu. Jadi kan kita jadi tahu ya, kayak oh kamu nggak bisa karena ini, oke, tapi kamu semoga bisa berguna di divisi lainnya gitu. Terus yang terakhir, kebetulan aku setelah SMK itu bekerja, jadi aku sudah bisa dibilang pernah menghandle karyawan lain gitu. Aku kerja di Matahari Department Store, jadi aku bisa dibilang ada pengalaman lah ya. Aku kebetulan waktu itu jadi SPG brand, otomatis setiap ada event itu pasti harus butuh perbantuan ya, SPG tambahan gitu. Dan alhamdulillahnya aku bisa menghandle dan memberi pengertian, memberikan gambaran bagaimana kerja di Matahari itu. Lumayan dapat pengalaman lah dari aku. Dan ya itu sedikit pengalaman aku, semoga cocok sama topik yang harus dibawakan di sini gitu. Sebelumnya nama aku Foni Nadia Kartika, NIM aku 24964044. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kebetulan ini untuk tugas UAS, semoga kalian suka sama video aku yang